Bab 5326, terlalu banyak itu terlalu sedikit. David hendak berbicara untuk menengahi ketika Mo Chen mendekat, bersandar pada tongkat. Ia melirik Ling Sui, lalu David, senyum penuh arti terpancar di matanya. Disentuh jenggotnya, ia berkata, energik itu baik bagi anak muda, tetapi segala sesuatu harus dilakukan secukupnya. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Meskipun ia tidak mengatakannya secara eksplisit, makna di matanya jelas. Ling Sui mendengar semuanya, lehernya memerah karena malu. Ia menundukkan kepala dan bergegas kembali ke kamarnya, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Semua ini salah David karena tidak bersikap lembut terhadap perempuan. Ia telah berlatih tanpa henti selama setahun penuh, dan kulitnya bengkak, membuat Ling Sui berjalan canggung. David menggosok hidungnya dengan canggung, tetapi Mo Chen melangkah maju, menatap David, dan saat merasakan energi spiritual alam abadi duniawi yang kuat terpancar darinya, raut terkejut terpancar di wajah tuanya. Kau benar-benar sudah menembus alam abadi duniawi? David baru beberapa bulan berada di alam abadi tersebar. Laju kultivasi secepat itu belum pernah terjadi sebelumnya. David tersenyum dan mengangguk. Berkat adik perempuanku, berlatih kultivasi ganda bersamaku, aku telah membuat beberapa kemajuan. Mo Chen mengangguk berulang kali, matanya dipenuhi rasa lega. Hebat! Hebat! Sekte pedang kita akhirnya memiliki pemimpin yang cakap. Ia menoleh ke arah Humazi, merasakan aura tak terduga yang terpancar darinya, dan matanya terbelalak kaget. Tuan Hu, ada apa? Ini hanya kembali ke tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Tidak perlu disebutkan. Humazi melambaikan tangannya dengan pura-pura tenang, tetapi dagunya yang sedikit terangkat menunjukkan harga dirinya. Mo Chen tersentak. Baru 3 hari sejak terakhir kali mereka bertemu, dan bukan hanya David yang berhasil menembus alam abadi duniawi, tetapi Humazi juga telah kembali ke tingkat ke-9. Menara penekan iblis ini sungguh luar biasa. Kalian baru saja menerobos, jadi kalian butuh waktu untuk berkonsolidasi. Kota pedang suci jauh lebih tenang beberapa hari terakhir ini, jadi tetaplah di sini. Kata Mo Chen kepada David dan Humazi. Ia khawatir David dan Humazi, yang baru saja menerobos, akan menimbulkan masalah bagi istana Dao Jahat. Lagi pula, terobosan baru-baru ini membutuhkan konsolidasi. Terima kasih, Guru, atas pengingatnya. Saya mengerti. David mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, David, Ling Sui, dan Humazi bekerja tanpa lelah untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka saat ini. Meskipun Ling Sui telah mencapai tingkat ke-7 alam abadi duniawi sejak muncul dari menara penekan iblis, David merasakan sedikit kesembronoan dalam energi spiritualnya. Di menara, dalam upaya untuk mempercepat kemajuan mereka, mereka berdua telah mencampur energi spiritual mereka terlalu cepat selama kultivasi ganda mereka. David berulang kali menyuntikkan energi vitalnya sendiri ke Ling Sui, menyebabkannya menembus penghalang alam tetapi juga memberikan tekanan yang cukup besar pada meridiannya. Pagi itu, David menyuruh seseorang membersihkan area di sebelah timur arena bela diri dan menginstruksikan murid-muridnya untuk membawa lusinan, giok air tenggelam, yang telah diresapi energi spiritual murni yang berasal dari bumi. Mereka menyusunnya sesuai orientasi bintang 7 untuk membentuk formasi pertemuan spiritual sederhana. Ling Sui, kemari dan cobalah. David menepuk meja giok di sampingnya. Giok air tenggelam bersinar dengan kilau hangat di bawah cahaya pagi, dan energi spiritual samar mengalir melalui celah-celah batu. Ling Sui mendekat, pedang di tangan. Secercah rasa ingin tahu melintas di matanya ketika melihat formasi giok tersebut. Saudaraku, apa ini? Formasi pengumpulan roh giok tenggelam sangat cocok untuk menghangatkan dan menyehatkan meridian. David memberi isyarat agar Ling Sui duduk bersila di platform giok di tengah formasi. Kau baru saja menerobos, dan kekuatan spiritualmu, meskipun kuat, belum stabil. Hari ini, kita akan menggunakan metode yang paling sederhana, secara bertahap memasukkannya ke dalam meridianmu. Ling Sui mengikuti instruksinya dan duduk. Saat ia mulai berlatih tekniknya, ia merasakan batu giok tenggelam di sekitarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup berwarna okar. Energi spiritual yang lembut namun kaya melonjak dari segala arah, menyelimuti anggota tubuhnya bagai mata air hangat. Pusatkan pikiranmu dan tenangkan jiwamu. Ikuti bimbinganku. David juga duduk bersila di hadapannya, telapak tangannya terangkat di udara, menghadap dantiannya. Energi spiritual dari alam abadi bumi mengalir perlahan ke dalam tubuhnya bagaikan tetesan kecil,
mengalir lembut di sepanjang meridiannya. Bab 5327 Luangkan waktumu. Awalnya, energi spiritual Ling Shui agak tak terkendali, mengalir tak stabil melalui meridiannya. Retakan halus yang ditinggalkan oleh terobosan itu terasa sangat menyakitkan di titik-titik. Kunci, menyebabkan rasa nyeri tumpul. Namun, energi spiritual David sangat sabar, bagaikan seorang gembala berpengalaman, perlahan menenangkan energi yang gelisah itu dan mengarahkannya mengalir perlahan di sepanjang meridian. Di sini, tahan dengan 3/10 kekuatanmu. Ketika energi spiritual mencapai titik akupuntur kuci di lengan kirinya, David tiba-tiba berbicara, suaranya setenang lonceng. Bayangkan energi spiritual itu sebagai alu giok hangat, perlahan-lahan menggesek dinding meridian. Ling Shui melakukan apa yang diperintahkan, tetapi begitu ia mengerahkan tenaga, ia merasakan nyeri tajam di meridiannya, dan keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Disitulah tepatnya retakan kecil yang disebabkan oleh upaya David sebelumnya untuk menahan paksa kekuatan naga suci yang dibawanya ke menara. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. David menyadari keraguannya, dan energi spiritual di telapak tangannya melunak, bagaikan salep hangat, perlahan meresap ke meridian yang rusak. Kosongkan pikiranmu dan rasakan energi spiritual mengalir melalui dirimu. Rasanya seperti perasaan aliran sungai yang mengalir di atas batu biru saat salju mencair di musim semi. Suaranya mengandung kekuatan yang entah bagaimana menenangkan. Ling Shui menarik napas dalam-dalam, mencoba membayangkan pemandangan yang digambarkannya. Perlahan-lahan, ia merasakan sengatan di meridiannya mereda. Energi spiritual David, bagaikan aliran air hangat, tidak hanya menutrisi area yang rusak tetapi juga secara bertahap membersihkan dan memurnikan energi spiritualnya yang sudah agak kacau, membuatnya semakin murni. Matahari perlahan terbit lebih tinggi, menembus cabang-cabang pohon pinus kuno yang mengelilingi arena bela diri, memancarkan cahaya berbintik-bintik pada formasi batu giok. Aura batu giok yang terbenam di dalam formasi berputar, menyelimuti mereka berdua dalam pusaran energi spiritual yang lembut. Setelah waktu yang entah berapa lama, Ling Shui tiba-tiba merasakan kehangatan di dantiannya. Energi spiritual yang jauh lebih terkonsentrasi dan kuat memancar keluar, mengalir melalui meridiannya sebelum mengembun menjadi tetesan energi spiritual sebening kristal di ujung jarinya. Saat tetesan itu menyentuh tanah, ia mengeluarkan suara yang menggema, langsung menghilang menjadi titik-titik kecil cahaya spiritual. Selesai? David menarik tangannya, senyum puas tersungging di wajahnya. Energi spiritualmu telah mengembun menjadi cairan spiritual yang membuktikan fondasimu kokoh. Ling Shui membuka matanya dan merasa lega. Pikirannya yang sebelumnya gelisah menjadi jernih. Ia mengayunkan pedangnya secara eksperimental, dan energi spiritual yang melekat pada bilah pedang itu menjadi lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, auranya menjadi lebih terkendali dan mendalam. Terima kasih, kakak senior. Ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada David, matanya dipenuhi rasa terima kasih. David tersenyum dan melambaikan tangannya, ini baru permulaan. Setelah kau membangun fondasi yang kokoh, kau perlu mengasah ilmu pedangmu. Teknik pedang Liu Shuang Mu, meskipun lincah, tidak seberat yang diharapkan dari seseorang dari alam abadi bumi. Ayo pergi ke tebing uji pedang di pegunungan belakang, dan aku akan mengajarimu jurus pedang batu. Tebing-tebing itu dipenuhi bekas pedang yang ditinggalkan oleh para murid sekte pedang. Angin di tepi tebing membawa hembusan dingin, sempurna untuk mengasah ilmu pedang seseorang. David, sambil memegang ranting, berlatih di atas batu biru di tepi tebing, jurus pedang batu mungkin tampak ganas, tetapi sebenarnya memiliki ketahanan tersembunyi, seperti bebatuan di tebing ini. Meskipun diterpa angin dan hujan, mereka tetap stabil seperti kekuatan pen stabil. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ranting itu menebas batu, meninggalkan bekas yang dangkal. Anehnya, tanda itu tampak biasa saja pada pandangan pertama, tetapi setelah diamati lebih dekat, kekuatan yang tertahan terungkap di dalam garis-garis itu, seolah siap melepaskan kekuatan luar biasa kapan saja. Coba sekarang. Gunakan energi spiritualmu yang kuat dan stabil untuk mengaktifkan gerakan pedangmu. Ingat, buat energi spiritualmu seperti sepotong batu giok yang tenggelam di air, tebal dan berat, namun tetap lembut. Ling Shui mencengkeram pedangnya erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan, mengingat sensasi yang baru saja ia rasakan di formasi pengumpulan roh, perlahan-lahan menyalurkan energi spiritualnya ke dalam bilah pedang. Ia menusukkan pedangnya ke depan, dan energi pedang menembus udara, tetapi setelah menyentuh tebing, energi itu tiba-tiba menyatu, meninggalkan lubang yang sangat dalam.
Lubang itu tidak terlalu kuat, menyebabkan energinya bocor keluar, juga tidak terlalu tertahan, membuatnya tampak lemah. Bab 5328 tidak ingin pergi. Bagus. David mengangguk. Coba jurus ini, pemecah batu, lagi. Perhatikan pengumpulan dan ledakan energi spiritual di ujung pedangmu. Seharusnya seperti gejolak urat. Bumi, tampak tenang, namun menyembunyikan petir. Ia mendemonstrasikannya sendiri, mengarahkan ranting perlahan, namun saat ranting menyentuh batu, sebuah kekuatan dahsyat meletus. Batu biru itu langsung hancur berkeping-keping, hanya untuk ditahan oleh kekuatan yang lembut. Alih-alih hancur, ia berubah menjadi tumpukan bubuk batu halus. Ling Xue menyaksikan dengan takjub, lalu sejenak berpikir keras. Ia mengayunkan pedangnya berulang kali. Awalnya canggung, gerakannya masih canggung, tetapi seiring bertambahnya kendali energi spiritualnya, gerakannya perlahan-lahan memperoleh stabilitas dan ketahanan sekeras batu. Saat matahari terbenam, puluhan bekas pedang muncul di tebing uji pedang, masing-masing memperlihatkan kekuatan yang terkendali dan dahsyat. Ling Xue menyarungkan pedangnya dan berdiri, dahinya berkeringat, wajahnya memerah karena gembira. Saudaraku, kurasa aku telah menemukan kuncinya. David melihat kilatan di mata Ling Xue, dan hatinya tergerak. Ia melangkah maju, mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di pipi Ling Xue. Kehangatan ujung jarinya membuat Ling Xue sedikit merinding. Ilmu pedangmu murni, dan sekarang fondasimu sudah kokoh, kemajuanmu di masa depan pasti akan lebih cepat. Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak giok dari tas penyimpanannya. Ini, kalsedon berurat biru. Saat kau kembali, ambillah sedikit dan larutkan dalam air spiritual. Rendam tanganmu setiap hari. Ini akan semakin menyelaraskan kekuatan spiritualmu dengan pedangmu. Kotak itu terbuka, memperlihatkan sepotong kalsedon hijau zamrud, berurat-urat cian halus dan memancarkan energi spiritual samar-samar. Jelas itu adalah harta yang sangat berharga. Ling Xue menatap kalsedon itu, lalu menatap David, matanya sedikit memerah. Kakak, kau selalu. Tidak perlu membicarakan ini di antara kita. David tersenyum, menutup kotak giok dan menekannya ke tangan Ling Xue. Kembalilah. Kita akan kembali ke sini untuk berlatih pedang besok pagi. Ling Xue menggenggam kotak giok itu erat-erat, merasakan hangatnya kalsedon di ujung jarinya, gelombang kehangatan mengalir di hatinya. Saudaraku, aku tidak ingin pergi. Aku ingin kau mencintaiku. Kata Ling Xue. Yang bisa ia berikan kepada David hanyalah tubuhnya. Kau baik-baik saja? Berjalan saja rasanya sakit. David khawatir. Tidak apa-apa. Kata Ling Xue, sambil melepas pakaiannya. Melihat ini, David tanpa ragu langsung menghambur ke arah Ling Xue. Ia tahu bahwa Ling Xue bukan lagi gadis kecil yang polos, melainkan seorang wanita yang telah merasakan sensasi terbang. David dan Humazi menghabiskan beberapa hari lagi di markas sekte pedang, memperkuat kultivasi mereka. Suatu hari, David mengenal Mo Chen, dan berkata dengan suara berat, Guru Hu dan aku berencana pergi ke Pegunungan Angin Hitam hari ini untuk mengurus masalah cabang kuil Jalan Jahat. Mo Chen tahu bahwa David dan Humazi bertekad untuk pergi ke cabang kuil Jalan Jahat, dan tidak ada gunanya menghentikan mereka. Jadi dia mengangguk. Pergi pagi-pagi dan kembali pagi-pagi, hati-hati. Kuil Jalan Jahat bertingkah aneh, jadi jangan gegabah. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, saya telah meminta orang-orang untuk menyiapkan ramuan dan sumber daya, Anda bisa mengambilnya. Terima kasih, Guru. David membungkuk untuk berterima kasih, berbalik dan menatap Humazi. Guru Hu, ayo pergi. Humazi tidak bisa menahan diri lagi, dan langsung mengangguk setelah mendengar ini, ayo pergi. Aku ingin melihat di mana para kultivator jahat itu menyembunyikan jiwa keluarga Huku. Keduanya hendak pergi, tetapi Ling Xue berlari keluar ruangan dengan butiran keringat halus di dahinya. Jelas dia baru saja menenangkan diri. Dia memegang sebuah bungkusan di tangannya dan berjalan cepat ke arah David. Saudaraku, ini beberapa ramuan ajaib yang telah kusiapkan untukmu. Ambillah. Berkultivasilah di rumah saja. Jangan khawatirkan kami. David mengambil bungkusan itu, ujung jarinya tak sengaja menyentuh punggung tangan Ling Xue. Ia merasakan kehangatan yang lembut, dan jantungnya berdebar kencang. Ling Xue menggigit bibirnya, matanya dipenuhi keengganan. Aku juga ingin pergi denganmu. Namun,
Begitu ia selesai berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Rasa nyeri di kakinya menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak siap untuk perjalanan jarak jauh saat ini. Bab 5329, Investigasi terpisah. Ia secara naluriah merapikan pakaiannya, semburat malu yang tak terjelaskan melintas di dahinya. Akhir-akhir ini, ia tak terpisahkan dari David. Luapan cinta yang mendalam kini berubah menjadi sensasi geli dan bengkak halus di pinggangnya, pengingat kelembutan dan kegilaan semalam. David sudah menyadari ada yang salah dengannya. Ujung jarinya dengan lembut mengusap helaian rambut di dahinya, suaranya cukup lembut untuk meneteskan air. Setelah aku mengurus pegunungan angin hitam, aku akan segera kembali. Tenanglah, beristirahatlah di sini, dan jangan biarkan imajinasimu mengembara. Aku akan membantumu menyembuhkan penyumbatan itu saat aku kembali. Sebelum ia selesai berbicara, dua rona merah muncul di pipi Ling Sui, bahkan telinganya ternoda warna merah. Ia tahu kultivasinya masih terbatas, dan mengikutinya hanya akan menjadi beban. Ia menekan keengganannya dan mengangguk, matanya sedikit memerah, suaranya tercekat oleh isak tangis, kau harus kembali dengan selamat. Jangan khawatir. David tersenyum dan mengusap ujung rambutnya. Saat ia berbalik, kelembutan di matanya tiba-tiba berubah tajam. Humazi telah menunggu di luar halaman. Melihat David muncul, ia menyeringai, ayo pergi. Lebih lama lagi, para hantu tua dari aula dao jahat itu mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Keduanya bertukar pandang, energi spiritual mereka tiba-tiba meletus. Mereka melepaskan arobatik mereka semaksimal mungkin, berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka melesat ke langit, melesat menuju pegunungan angin hitam di perbatasan surga kelima. Ling Sui berdiri di koridor, memperhatikan sosok mereka yang menjauh. Ia mengangkat tangannya ke pipinya yang masih memerah, diam-diam mengulang kata, aman, dalam hatinya hingga kedua sosok itu menghilang dari cakrawala. Pegunungan angin hitam, yang terletak di wilayah terpencil di ujung surga kelima, selalu diselimuti miasma hijau tua. Binatang-binatang iblis berkeliaran di kedalaman, memaksa bahkan para kultivator yang sangat terampil untuk takut akan perjalanan mereka. David dan Humazi berpacu secepat kilat, mengerahkan segenap kemampuan arobatik mereka. Angin bersiul di telinga mereka, dan kota-kota serta hutan di bawah pun surut dengan cepat. Hanya dalam 3 hari, mereka mencapai pinggiran pegunungan angin hitam. Bahkan sebelum mereka memasuki pegunungan, bau darah yang menyengat dan tak terurai menyerbu mereka, bercampur dengan bau daging busuk dan bau tumbuhan, menciptakan aroma yang memuakkan. Kabut abu-abu kehitaman samar menggantung di udara, dipenuhi gumpalan aura dingin dan menyeramkan, ciri khas para kultivator kuil dao jahat. Humazi mengerutkan kening, tangannya dengan cepat membentuk gerakan pembersihan. Sebuah jimat emas pucat muncul dari telapak tangannya, langsung berubah menjadi perisai cahaya yang menyelimuti mereka berdua, menyegel segala kejahatan yang mengganggu. Astaga! Tempat ini jauh lebih menyeramkan daripada terakhir kali kita ke sini. Ia mengecap bibirnya, tatapan serius berkelebat di matanya. Sepertinya Yu Xie cukup sering main-main di sini. Aku khawatir dia benar-benar melakukan sesuatu. Mata David meredup, dan tangan kanannya sedikit bergerak. Pedang pembunuh naga di pinggangnya, seolah merasakan sesuatu, mengeluarkan suara dengungan yang jelas dan otomatis terhunus, melayang di sampingnya. Cahaya keemasan samar bersinar melalui bilahnya, seolah-olah seekor naga emas berputar-putar di dalamnya. Semakin banyak kasus ini terungkap, semakin terbukti mereka bersalah. Suaranya datar, namun mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Tuan Hu, mari kita berpencar dan menjelajah. Kau pergi ke lembah di sebelah kiri, dan aku akan pergi ke hutan lebat di sebelah kanan. Kita akan bertemu di sini setengah jam lagi. Baiklah, jawab Humazi. Dengan sekejap tubuhnya, 3 jimat kuning muncul di tangannya. Rune rumit dilukis dengan cinabar, memancarkan cahaya spiritual yang redup. Ia melemparkan jimat-jimat itu ke udara, menggumamkan sesuatu. Seketika, mereka berubah menjadi 3 aliran cahaya kuning, membuntuti ekor api panjang saat mereka melesat ke pegunungan yang dipenuhi miasma. David mengikutinya dari dekat, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. David menarik napas dalam-dalam, kekuatan naga di dalam dirinya mengalir pelan. Sisik-sisik emas menyebar dari pergelangan tangannya, dengan cepat menutupi kedua lengannya. Lingkaran cahaya keemasan samar-samar bertahan di sekelilingnya, mendorong miasma di sekitarnya mundur sejauh 1 meter. Bab 5330, tidak tahu hidup atau mati.
Ia tidak terburu-buru menggunakan kecepatannya, melainkan menyebarkan kesadaran spiritualnya bagaikan jaring tak kasat mata, dengan cermat mengamati sekelilingnya. Kemudian, ia melangkah maju, sosoknya bagaikan kilatan cahaya keemasan yang redup, menukik jauh ke dalam pegunungan angin hitam. Jarak pandang sangat rendah di tengah kabut miasma, kabur lebih dari 1 meter, hanya garis-garis samar pepohonan yang terlihat. Raungan binatang iblis bergema di telinganya, terkadang sedalam guntur, terkadang setajam siulan, diselingi bisikan-bisikan samar yang menakutkan, seolah-olah roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya sedang mengawasi dari balik bayangan. David tetap fokus dan waspada, diam-diam menjalankan langkah pengendalian apinya. Gerakannya di hutan nyaris tanpa suara, kecuali sesekali derak ranting-ranting kering, yang dengan cepat tenggelam oleh keributan di sekitarnya. Matanya setajam elang, mampu menangkap gerakan sekecil apapun dalam cahaya redup. Tak lama kemudian, gelombang energi spiritual yang samar mencapai indranya. David berhenti dan diam-diam bersembunyi di balik kanopi pohon tua yang menjulang tinggi. Menatap ke bawah melalui celah-celah dahan, ia melihat sebuah perkemahan sederhana namun dijaga ketat, tersembunyi di lembah terdekat. Puluhan biksu berjubah hitam dari aula dao jahat sedang berlatih di dalam perkemahan, menghunus bilah tulang yang terbuat dari tulang binatang iblis. Aura hitam pekat menyelimuti bilah-bilah itu, dan setiap tebasan disertai suara tajam yang menusuk udara. Wajah para biksu ini dipenuhi amarah yang membara, mata mereka memancarkan semburat merah haus darah, dan aura menyeramkan menyelimuti mereka, jelas-jelas mengolah ilmu jahat aula dao jahat. Di tengah perkemahan, sebuah altar, yang dibangun dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, berdiri tegak. Altar itu tingginya sekitar 3 meter, rongga matanya berkilauan dengan cahaya hijau redup. Kabut hijau tebal berputar-putar di sekitar puncaknya. Jika diperhatikan lebih dekat, sosok-sosok yang terfragmentasi tak terhitung jumlahnya menjerit pelan dan meronta-ronta di dalam kabut. Jika diamati lebih dekat, mereka adalah roh-roh yang terpenjara. HMPH. Mata David berkobar dengan niat membunuh, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba semakin kuat. Di antara jiwa-jiwa ini, beberapa memiliki aura kultivator, jelas mereka yang telah dibantai secara brutal oleh para biksu aula dao jahat dan dipaksa untuk mengembangkan ilmu jahat mereka. Tanpa ragu, ia tiba-tiba melesat dari puncak pohon bagai anak panah dari busur. Pedang pembunuh naganya mengiris udara, memancarkan aliran energi pedang emas yang tak tertandingi. Swiss. Energi pedang, secepat kilat, langsung menusuk tenggorokan ketiga biksu berjubah hitam yang membelakanginya. Sebelum mereka sempat berbalik, ketiga pria itu membeku, tubuh mereka lenyap menjadi gumpalan udara hitam, meninggalkan 3 mayat menyusut dan termumi yang jatuh tersungkur ke tanah. Penyusup? Para biksu di perkemahan langsung waspada, menoleh. Melihat cahaya keemasan yang terpancar dari David, yang sangat kontras dengan aura jahat, sekilas ketakutan melintas di mata mereka, lalu digantikan oleh keserakahan. Itu biksu yang saleh. Tangkap dia hidup-hidup, teriak seorang biksu yang tampak seperti pemimpin itu dengan ganas. Semangatnya begitu murni, pasti akan sangat menyehatkan altar. Puluhan biksu berjubah hitam menyerbu serentak, bilah tulang mereka dipenuhi aura jahat yang pekat, mengincar titik-titik vital David. Formasi mereka kacau namun ganas, dan berpadu dengan energi jahat yang merajalela di perkemahan, menciptakan rasa tertindas yang mengerikan. David mendengus dingin, dan kekuatan naga suci di dalam dirinya tiba-tiba meletus, langsung menyulut api keemasan yang berkobar di pedang pembunuh naganya. Kau tak tahu apa itu kematian. Suaranya sedingin es, dan dengan kilatan tubuhnya, ia menyerbu kerumunan bagaikan hantu. Pedang pembunuh naga mengayun, dan api keemasan menyebar bagai air pasang. Kemanapun pedang itu lewat, jeritan para biksu berjubah hitam bergema satu demi satu. Aura jahat yang tampak mendominasi, bagai es dan salju di bawah terik matahari, meleleh seketika di hadapan api keemasan. Tepat ketika bilah tulang di tangan seorang biarawan hendak menebas David, bilah itu terbakar api dan mengeluarkan suara mendesis. Kemudian, bilah itu pecah berkeping-keping, dan api menjalar ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi arang.